Halo teman-teman, pernah kepikiran gak sih gimana kalau dokter bisa dibantu sistem yang memberikan rekomendasi di waktu yang tepat? Nah, itulah peran Clinical Decision Support System atau CDSS. Nah, CDSS ini adalah sistem baik yang berbasis komputer maupun non-komputer yang dirancang untuk membantu tenaga kesehatan dalam mengambil keputusan klinis dengan menyediakan informasi, rekomendasi, atau pengingat berbasis bukti ilmiah. Nah, tapi nggak semua CDSS ini langsung efektif. Ada beberapa faktor penting yang menentukan keberhasilannya. Pertama, CDSS harus terintegrasi dengan alat kerja klinis. Artinya, sistem ini harus menyatu dengan aktivitas dokter sehari-hari. Kalau tidak, kemungkinan besar CDSS ini tidak akan digunakan. Yang kedua adalah timing. Informasi harus muncul tepat pada saat keputusan klinis dibuat supaya benar-benar membantu. Ketiga, CDSS harus minim gangguan. Terlalu banyak notifikasi justru bisa membuat dokter kelelahan atau mengabaikan sistem. Yang keempat, alert yang digunakan pun harus efektif. Alert aktif seperti pop-up biasanya lebih mampu menarik perhatian dibandingkan pengingat pasif. Dan yang terakhir, rekomendasi yang diberikan harus jelas dan bisa langsung ditindaklanjuti. Selain itu, sistem juga harus user-friendly dan sesuai dengan kebutuhan tenaga kesehatan agar lebih mudah diterima. Dan yang gak kalah penting, implementasi CDSS harus mempertimbangkan aspek teknologi, klinis, dan sosial. Bahkan, integrasi ke dalam tool seperti checklist saat visit juga dapat meningkatkan efektivitasnya. Jadi, CDSS itu juga bukan cuma soal teknologi, tetapi juga bagaimana sistem ini benar-benar bisa membantu tenaga kesehatan dalam praktik sehari-hari. Kita akan membahas klasifikasi Clinical Decision Support System atau CDSS. Berdasarkan cara sistem menghasilkan keputusannya, CDSS dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu Knowledge Based, Non-Knowledge Based, dan XAI Based. Nah, jika dilihat dari bagian ini, bagian tersebut didasarkan pada pendekatan yang digunakan dalam memproses informasi hingga menghasilkan rekomendasi klinis. Cara membaca bagiannya dimulai dari sisi atas, yaitu CDSS sebagai sistem utama, kemudian bercabang menjadi 3 jenis. Cabang pertama adalah Knowledge Based CDSS yang menggunakan pengetahuan dari pakar. Cabang kedua adalah Non-Knowledge Based CDSS yang menggunakan data dan AI untuk menemukan pola. Dan cabang ketiga adalah XAI Based CDSS yang merupakan pengembangan dari sistem AI dengan tambahan kemampuan untuk menjelaskan hasil keputusannya. Nah, pada knowledge-based CDSS, sistem menggunakan metode seperti decision tree, ada Bayesian network, dan nearest neighbor yang berbasis aturan atau pengetahuan yang sudah ada. Sementara pada non-knowledge-based CDSS, metode yang digunakan lebih kompleks, seperti CNN, RNN, LSTM, reinforcement learning, dan transformer yang memungkinkan sistem belajar langsung dari data. Kemudian, sedangkan pada XAI-based CDSS, selain menggunakan AI, sistem juga memiliki berbagai pendekatan untuk menjelaskan keputusan, seperti berdasarkan cakupan penjelasan, model, kompleksitas, dan metodologi. Pada bagian pertama, yaitu Knowledge Based CDSS, clinical data diproses menggunakan Knowledge Based, yaitu kumpulan aturan atau pengetahuan dari pakar, seperti guideline klinis. Kemudian, Interface Engine membantu menghubungkan proses sistem dengan pengguna melalui Communication Interface. Nah, hasil akhirnya berupa rekomendasi yang relatif mudah dipahami karena mengikuti aturan yang sudah jelas. Selanjutnya, pada bagian kedua, yaitu Non-Knowledge Based CDSS, alur kerjanya mirip, tetapi bagian Knowledge Based digantikan oleh algoritma seperti Neural Network. Artinya, sistem belajar langsung dari data, tanpa menggunakan aturan dari pakar. Hal ini membuat sistem lebih fleksibel dan mampu menangani data yang lebih kompleks. Namun, memang hasilnya seringkali sulit untuk dijelaskan. Pada bagian ketiga, yaitu XAI-based CDSS, sistem tetap menggunakan algoritma berbasis AI seperti pada non-knowledge-based CDSS. Namun, terdapat tambahan komponen, yaitu explainability, yang berfungsi untuk menjelaskan alasan dibalik rekomendasi yang dihasilkan. Dengan adanya komponen ini, pengguna tidak hanya menerima hasil, tapi juga memahami dasar pengambilan keputusan, sehingga meningkatkan transparansi dan kepercayaan. Secara keseluruhan, perbedaan utama dari ketiga sistem ini terletak pada cara pengambilan keputusannya. Yang pertama, knowledge-based CDSS menggunakan aturan dari pakar. Yang kedua, non-knowledge-based CDSS menggunakan data dan pembelajaran mesin AI. Sedangkan XAI-based CDSS menggabungkan antara AI dengan kemampuan untuk menjelaskan keputusan. Dengan demikian, perkembangan CDSS menunjukkan pergeseran dari sistem berbasis aturan menuju sistem yang lebih canggih dan transparan. Untuk memastikan CDSS berjalan efektif dan benar-benar membantu, terdapat sebuah kerangka kerja standar yang dikenal sebagai The Five Rights. Pedoman ini memastikan bahwa informasi yang tepat diberikan kepada orang yang tepat di waktu yang tepat sehingga hasil klinis pasien dapat dioptimalkan dan kesalahan medis dapat ditekan seminimal mungkin. Poin pertama yaitu The Right Information, yaitu menyediakan data medis akurat berbasis bukti yang relevan dengan kondisi spesifik pasien untuk mencegah kesalahan medis. Implementasinya dengan integrasi jurnal terbaru dan juga pedoman praktik klinis ke dalam algoritma sistem. Poin kedua yaitu To the Right Person, yaitu memastikan informasi atau pergantian medis diterima oleh tenaga kesehatan yang berwenang mengambil ketindakan. Contohnya dengan pengaturan akses berbasis peran, seperti mengirim info diet ke ahli gizi dan juga info obat ke dokter atau apoteker. Yang ketiga adalah In the Right Intervention Format, atau menyajikan informasi dalam bentuk yang mudah dipahami untuk menghindari kelelahan informasi, dengan cara menggunakan order sets atau kalkulator dosis otomatis daripada sekedar notifikasi pop-up.
Yang keempat adalah through the right channel atau melalui saluran yang tepat, yaitu menggunakan media komunikasi yang sesuai dengan mobilitas staf, baik via komputer statis maupun perangkat mobile. Implementasinya dengan menggunakan integrasi data langsung pada rekam medis elektronik atau aplikasi resmi dari rumah sakit. Poin terakhir adalah at the right time in the workflow, yaitu memberikan saran medis tepat saat keputusan sedang dibuat agar tindakan koreksi bisa segera dilakukan. Implementasinya dengan memunculkan peringatan alergi saat dokter mengetik resep atau rekomendasi lab saat penginputan diagnosis. Pedoman The Five Rights ini harus hadir secara bersamaan karena kegagalan pada suatu poin atau satu komponen akan meruntuhkan seluruh tujuan keselamatan pasien yang ingin dicapai. Walaupun terdengar sempurna, Clinical Decision Support System ini mempunyai tantangan tersendiri dalam implementasinya. Yang pertama, ada akurasi dan kelengkapan data. Keakuratan rekomendasi sistem ini sangat bergantung pada kualitas data masukan, sehingga sistem ini tidak dapat memproses rekomendasi secara akurat jika datanya keliru, tidak lengkap, atau usang. Yang kedua, ada notifikasi, alert, atau peringatan yang berlebihan. Sistem ini masih buruk dan tidak efisien karena sering muncul alert non-kritis sehingga dokter menjadi lelah dan mengabaikan alert yang kritis. Yang ketiga, ada sistem yang tidak terintegrasi. Input data masih double entry ke Electronic Health Records dan Clinical Decision Support System, sehingga tidak efisien. Yang keempat, ada pertimbangan etika dan hukum. Sistem ini masih terintegrasi dengan AI sehingga berpotensi membuat rekomendasinya keliru. Seharusnya ada transparansi dalam desain dan algoritma diperlukan untuk pengguna dan pasien. Karena sudah mengetahui tantangan dari implementasi Clinical Decision Support System, maka ada juga loh strategi peningkatan penggunaannya agar lebih efektif dan efisien. Yang pertama, ada integrasi sistem, yaitu developer harus mengintegrasikan Electronic Health Records dan Clinical Decision Support System agar tidak terjadi double data entry, serta integrasi alur kerja dengan peran dan pengguna. Lalu yang kedua itu ada perbaikan sistem alert. Jadi, hanya menampilkan alert yang kritis, lalu gunakan visual prioritas yang disesuaikan dengan kondisi pasien dan spesialisasi dokter. Yang ketiga, ada peninjauan etika. Seharusnya, sistem ini melakukan transparansi dengan pasien dan publik mengenai adanya integrasi dengan AI dalam rekomendasi klinis. Dan terakhir, ada desain berbasis pengguna. Jadi, developer harus membuat interface khusus untuk masing-masing pengguna, dokter, perawat, dan pasien. Selanjutnya adalah contoh dari pengimplementasian CDSS, yaitu perancangan CDSS untuk drug-drug interaction pada e-prescription dan penggunaan CDSS kedokteran gigi untuk penilaian karies dan penyakit periodontal. Pada contoh pertama yang melatar belakangi dari penelitian ini adalah sifat DDI yang mudah diprediksi sehingga memungkinkan untuk dikelola, sifat kebutuhan obat yang eksponensial, dan CDSS dianggap sebagai solusi yang menjanjikan untuk mengelola DDI. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah tahap diagnosing, di mana peneliti melaksanakan analisis kebutuhan pengguna untuk membangun sistem dengan prinsip user-centered design. Tahap planning, peneliti berperan sebagai planner leader yang merancang prototipe CDSS DDI berdasarkan kebutuhan pengguna. Tahap action, penyusunan database interaksi obat berbentuk tabel berisi nama obat dan deskripsi interaksi. Dan tahap evaluation, yang dimana dilaksanakan setelah fitur CDSS diimplementasikan selama 1 minggu. Kesimpulan didapatkan dari penelitian ini adalah CDSS untuk DDI dengan prinsip user-centered design dinilai berhasil dikembangkan. CDSS yang dikembangkan dapat diakses oleh dokter dan unit farmasi. Selanjutnya, pada contoh kedua, yaitu dengan judul Accuracy and Early Implementation of Dental Clinical Decision Support System in Indonesia for Caries and Periodontal Disease, yang memiliki tujuan untuk mensintesis akurasi diagnostik, performa komparatif, dan hasil implementasi dini dari Clinical Decision Support System atau CDSS kedokteran gigi yang dikembangkan khusus di Indonesia untuk penelitian karies dan penyakit periodontal. Diketahui, keberhasilan yang didapatkan dari penelitian ini adalah akurasi dari karies gigi yang dilaporkan berada pada rentang 82,7% hingga 100%, akurasi diagnostik dari penyakit periodontal secara konsisten berada di angka 90% hingga 96%, kepuasan pengguna yang mencapai sekitar 88% pada sistem pakar berbasis web, dan kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa CDSS kedokteran gigi yang dikembangkan di Indonesia memiliki kemampuan diagnostik yang setara atau bahkan melampaui metode konvensional dan sangat potensial dalam mendukung rekomendasi perawatan. Dengan catatan, generalisasi hasil masih terbatas dan riset ke depan harus berfokus pada studi pragmatis multi-site.